Baik teman-teman, saya mau mereview sebentar hasil UTS kemarin. Salah satunya hasil UTS milik Nihlatu Sobiani ya. Ini saya nilai cukup bagus, nilainya 90 ya. Kita coba review sebentar. Secara jawaban konsep teman-teman nilainya bagus. Cuma secara soal kasus masih banyak yang kurang, tapi nggak apa-apa, saya menilai untuk nalar berpikirnya. Ketika nalar berpikirnya sudah terbentuk, maka ya saya kasih nilai yang baik. Tapi kalau kerjanya ada yang copy paste, kerjanya asal-asalan, ya mohon maaf, saya belum bisa kasih nilai yang maksimal. Tapi asal nalar berpikirnya sudah terbentuk, saya kasih nilai yang baik. Nah, tolong itu di mute siapa yang masih nyala. Aprilia ya. Sudah saya mute. Oke. Jadi saya review sebentar. Jawaban mengenai manajemen resiko, definisinya ini udah banyak yang benar gitu ya. Teman-teman sudah banyak yang bisa ngejawab. Begitu pula dengan definisi mengenai manfaat gitu ya. Ini sudah banyak yang bisa ngejawab. Kemudian masalah severity atau signifikansi dan likelihood atau frekuensi, ini sudah banyak yang bisa menjawab. Kemudian terkait ini ya, soal nomor 4 itu hubungannya ya, hubungan antara tujuan strategis dengan manajemen resiko, teman-teman juga sudah banyak yang bisa menjelaskan. Ya asal jawabannya mirip-mirip nyerempet dikit gitu lah, saya kasih nilai. Nah, yang menjadi kurang adalah teman-teman banyak yang salah untuk proses manajemen resiko. Nah, yang saya mau itu adalah proses manajemen resiko dengan standar ISO 31000 ya. Di sini teman-teman masih banyak yang salah menjawab, malah jawabannya itu adalah prinsip, yang dijawab adalah kerangka. Padahal yang saya mau adalah proses manajemen resiko. Proses manajemen resiko apa sih? Kita kan sudah pernah belajar. Yang pertama itu adalah penetapan konteks ya. Konteks, kemudian penetapan konteks itu kita harus ngerti ruang lingkupnya, ruang lingkup industri bisnisnya seperti apa, perusahaan bekerja beroperasi seperti apa. Kemudian kita juga harus ngerti kriterianya, regulasi-regulasi yang berlaku dalam kita menjalankan bisnis gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita masuk pada risk assessment ya. Risk assessment itu pertama kita ada identifikasi resiko. Kemudian lanjut ada penilaian resiko ya, penilaian risiko. Kemudian ada evaluasi gitu ya. Kemudian ada perlakuan resiko, komunikasi seperti apa, ya. Kemudian pelaporan seperti apa. Itu yang saya mau sebetulnya. Nanti kita akan bahas pada materi selanjutnya. Nah, daftar risiko. Sebetulnya kalau saya teliti dengan standar saya, jawabannya juga belum 100% benar, tapi nalar berpikirnya sudah terbentuk. Daftar risiko itu seperti ini. Oke, ini secara SDM itu risiko-risiko yang dapat terjadi apa disampaikan. Nah, sebab akibatnya apa gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi terstruktur dalam kita menjawab ya. Misalkan terjadi penggelapan dana pembelian aset, penyebabnya apa sih? Kemudian dalam melakukan sistem reimbursement tanpa melampirkan dokumen pendukung yang akurat, akibatnya perusahaan mengalami pembengkakan biaya. Oke. Nah, scoring yang saya maksud ini bukan seperti ini ya, teman-teman. Scoring yang saya maksud itu adalah resikonya apa, risknya apa, kemudian dampaknya berapa, ya kan? Kemudian kemungkinan terjadinya bagaimana. Nah, misalkan dampaknya kita kasih skor 2 gitu ya. Kemungkinan terjadinya 3, maka skornya adalah 6. Itu sebetulnya yang terkait dengan scoring. Ini kebalik. Nah, jawabannya siapa ini teman-teman kita? Dia malah kebalik.
ini bukan risk map, ini adalah scoring risiko ya. Nah, risk map itu adalah kita memetakan nih. Kita memetakan resiko-resiko ini, kita harus kasih nomor nih, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti kita buat diagram gitu kan. Diagram. Ini misalkan dampak nih 1, 2, 3, 4, 5. Ini frekuensi di sini. Frekuensi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, resiko ini misalkan 1 nih, kecelakaan kerja. Dia posisinya di mana? Kalau dia posisinya 8, berarti kan ini probabilitas ya. Probabilitas itu kemungkinan terjadinya atau frekuensinya itu 4 misalkan sini. Ya toh? Kemudian dampaknya itu 2 sini. Berarti dia nanti di sini. Peta resikonya di sini nanti. Seperti itu. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Itu review singkat mengenai UTS ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Materi pada malam hari ini kita mau membahas mengenai identifikasi resiko, penilaian resiko, risk map, pengendalian, monitoring resiko, dan key risk indicator. Oke. Masih ada yang baru. Mau aku bukain? Oke, itu siapa suaranya dimatikan dulu. Nah, yang dimaksud risk map itu seperti ini teman-teman, atau peta resiko ya. Ini kemungkinan terjadinya, ini dampaknya ya. Boleh dibalik dampaknya sebelah sini, dampaknya sebelah sini. Kemudian kemungkinannya sebelah sini boleh. Nah, semakin peta resiko itu semakin ke atas ini, misalkan di sini nih, sini atau di sini, artinya itu harus mendapatkan perhatian manajemen lebih lagi. Nah, manajemen harus bisa menciptakan pengendalian-pengendalian yang dapat digunakan agar risiko itu tidak terjadi atau minimal mengurangi kemungkinan terjadinya atau minimal mengurangi dampak-dampaknya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan risikonya di sini, di area daerah yang hijau, ya perlu pengendalian tapi tidak perlu terlalu ketat karena semakin banyak pengendalian ya nanti ada cost yang dikorbankan yang lebih besar ya. Cost-nya bisa lebih besar. Cost-nya seperti apa? Waktu dalam melakukan pengendalian ya, kemudian dari sisi biaya ya. Kemudian dari sisi prosesnya bisa lebih lama ya. Seperti itu. Nah, ini adalah kriteria kemungkinan dan dampak. Ini contoh saya membuatnya buat teman-teman. Skala yang kita gunakan adalah skala 1, 2, 3, 4, 5. Semakin besar, maka sangat tinggi kemungkinannya. Begitu juga dengan dampaknya. Dengan skala 1, 2, 3, 4, 5, itu semakin tinggi dampaknya. Seperti skala Likert, teman-teman. Kalau teman-teman sudah belajar metodologi penelitian, seperti itu ya. Skala yang digunakan seperti itu. Nah, ini saya nanti membuat indikator atau resiko terkait kepuasan peserta dan kepuasan mitra. Ini saya ambil dari kantor saya sebetulnya, cuma saya saya agak sedikit sesuaikan supaya tidak terlalu vulgar gitu ya. Nah, ini terkait identifikasi resiko. Nah, teman-teman harus bisa mengidentifikasi resiko yang mungkin timbul. Yang pertama misalkan resiko atas ketidaksesuaian mutu layanan peserta, kemudian resiko peningkatan keluhan mitra. Gitu ya. Penyebab resikonya apa? Misalkan ketidaksesuaian konten dan sikap petugas frontliner dalam menangani pengaduan. Ya, ketidaksesuaian misalkan SLA. SLA itu Service Level Agreement. Misalkan dilayani idealnya dalam waktu 30 menit, tapi mundur dalam waktu 2-3 jam. Artinya tidak sesuai dengan SLA-nya. Itu semua akan mempengaruhi mutu layanan. Logis kan teman-teman penyebabnya ya. Dampaknya ya kepuasan peserta tidak tercapai. Nah, ini kemudian peningkatan keluhan mitra nih. Misalkan ketidaksesuaian SLA pembayaran.
ketidaksesuaian konten dan sikap petugas dalam credentialing atau pemberian informasi. Nah, ini tidak usah dianggap ini istilah yang di kantor saya. Nah, ini saya membuka nalar berpikir teman-teman ketika kita mengidentifikasi suatu resiko, kita juga harus mengerti penyebabnya apa dan dampaknya apa gitu ya. Kemudian indikatornya apa? Ini nanti kita berbicara soal key risk indicator-nya ya. Nah, siapa unit kerja yang bertanggung jawab atas resiko ini? Nanti kita harus tahu nih siapa yang bertugas unit kerjanya. Jadi siapa penanggung jawabnya? Kita harus bisa mendefinisikan ini juga. Kemudian itu resiko apa? Resiko strategis ya. Nah, resiko itu kan ada resiko operasional, ada resiko strategis gitu ya, teman-teman. Ya, berbeda-beda nanti bagaimana perusahaan mendesain suatu strateginya. Makanya kita sebelum belajar mengenai manajemen resiko, ya ada baiknya kita ngerti manajemen strategik. Itu dua hal yang nggak bisa terpisahkan. Maka dari itu, kebetulan di ESA Unggul pada semester ini saya pun mengajar 2 mata kuliah itu, manajemen resiko dan manajemen strategis, karena saling terkait. Ini contoh analisa, evaluasi, dan penanganan risiko tadi ya teman-teman. Ini risiko tadi yang saya sampaikan, ketidaksesuaian mutu layanan peserta. Ya, current risk itu adalah risiko yang awal sekali kita nilai. Nah, kita memberikan poin 444. Ini yang dimaksud dengan inherent risk. Ini yang dimaksud dengan inherent risk. Kemudian rencana penanganan resikonya gimana? Nah, ini kan simulasi aja bagaimana mengurangi dampaknya, mengurangi kemungkinannya seperti apa, seperti. Nah, cara mengurangi kemungkinan atas mutu layanan ya. Evaluasi pelayanan prima di kantor cabang, memberikan feedback ke kantor cabang gitu ya. Kemudian mengurangi dampaknya itu dengan diklat pelayanan, itu pendidikan dan pelatihan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian pertimbangan keputusan penanganan, manajemen itu kita masih artinya masih kita terima resikonya dan masih dalam kendali kita bahwa kita tuh bisa mengendalikan resiko-resiko itu. Kemudian target residual risk. Residual risk ini adalah nilai resiko setelah kita lakukan pengendalian ya. Residual risk itu adalah setelah dilakukan kontrol atau pengendalian. Nah, kita bisa estimasi biaya pengendalian itu berapa gitu ya. Seperti itu. Nah, tadi kan kita definisikan bahwa resiko-resiko yang kita assess itu posisinya ada di sini nih. Ini adalah risk map ya. Risk map. Ini adalah inherent risk. Inherent risk gitu ya. Nah, ini adalah resiko-risiko yang kita harapkan turun setelah dilakukan kontrol atau pengendalian atau biasa disebut dengan mitigasi risiko. Oke. Nah, ini masih terkait dengan kemarin ada ujian kan. Salah satu risiko adalah dalam pengelolaan SDM dan pengelolaan aset di suatu perusahaan. Ini contoh saya berikan contoh resiko terkait pengelolaan SDM gitu ya. Pertama, ini adalah penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan manpower planning gitu ya. Penyalahgunaan wewenang dalam proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan pegawai. Penyebabnya apa sih? Ini adalah penyalahgunaan jabatan ya. Atau di sini didefinisikan sebagai pegawai memiliki jabatan atau pengaruh atau abuse of power. Ya. Dampaknya adalah kualitas SDM. Inherent risk-nya kita definisikan 4416. Nah, kontrol atau pengendaliannya dengan monitoring dan sosialisasi pengelolaan SDM, ya, checklist kriteria dibandingkan dengan hasil penilaian kompetensi, jenjang karir, gitu ya. Karena semakin kita semakin sering kita melakukan sosialisasi,
itu artinya kita akuntabel dalam proses pengelolaan SDM. Sehingga kalau manajemen melakukan kecurangan, ya itu akan diketahui banyak orang. Artinya akuntabilitas dan transparansi harus dijunjung tinggi. Contoh ini dalam proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan pegawai. Sama dengan yang tadi ya. Kemudian ini lemahnya sistem lingkungan dan monitoring organisasi dalam proses rekrutmen. Nanti pengaruhnya ke kualitas SDM. Ini kita assess segini untuk inherent risk-nya. Kemudian ini pengendaliannya tadi sama. Kemudian optimalisasi pengawasan melekat terhadap panitia internal dari kantor pusat sampai ke daerah. Pemilihan vendor yang profesional. Jadi kalau kita melakukan rekrutmen pegawai, biasanya kan kita menggunakan vendor ya teman-teman ya. Nah, diharapkan vendor yang kita pilih adalah vendor yang terbaik dan profesional. Contoh lagi untuk masalah pengelolaan aset atau dalam pengadaan barang dan jasa. Misalkan kebocoran nilai harga perkiraan sendiri pengadaan kepada penyedia sebelum proses pengadaan misalnya ya. Nah, ini penyebabnya kebocoran itu atau pegawai lah ya, panitia pengadaannya yang sengaja. Ini adalah dampaknya reputasi. Bukan hanya reputasi, sebenarnya bisa pengaruh ke efisiensi juga. Harusnya kita dapat yang vendor yang terbaik, harga yang terbaik, malah karena bocor tadi kita tidak mendapatkan yang terbaik. Apalagi kalau pengadaannya adalah pengadaan jasa. Kemudian memberikan pembekalan anti fraud gitu kan, sanksi yang tegas gitu ya, kebijakan harus jelas, contohnya seperti itu. Nah, setelah kita mendefinisikan resiko-resiko ini tadi, katakan ini saya kasih 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita masuk pada risk map-nya. Ini risk map. Risk map. Resiko 1 di mana posisinya di sini ya. Artinya adalah ini resiko-resiko yang tingkat dampaknya mayor, kemudian kemungkinan terjadinya cukup tinggi, maka ini perlu penanganan manajemen yang lebih rinci. Artinya perhatian manajemen harus lebih ditingkatkan untuk resiko-resiko yang dalam zona yang orange merah ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Suara saya masih terdengar jelas, teman-teman? Masih, Pak. Yap, saya lanjutkan ya. Ya, Pak. Saya resumkan materi saya supaya cepat saja lah. Nanti materi juga teman-teman bisa baca, ada video rekamannya juga kan di e-learning. Ini hanya meningkatkan pemahaman teman-teman aja. Kita membahas risk indicator. Ini adalah materi baru, kita harus fokus. Ya. Nah, apa sih bedanya key risk indicator dan KPI? Nah, KPI kan teman-teman sudah tahu. Ini adalah target-target kerja ya, target kerja. Nah, setiap individu di suatu organisasi itu mempunyai target kerja dan itu harus dicapai. Nah, target kerja individu itu diturunkan dari target kinerja dari unit kerja atau departemen atau bidangnya. Nah, gampangnya seperti ini, misalkan kan ini target organisasi, itu diturunkan targetnya ke target departemen, kemudian diturunkan ke unit kerja, kemudian diturunkan ke bidangnya, kemudian KPI itu diturunkan ke individu atau orang atau karyawannya. Key risk indicator itu adalah indikator-indikator apabila target-target ini tidak tercapai. Nah, indikator-indikator risikonya apa saja gitu loh. Key risk indicator itu apa saja ketika ini targetnya, KPI-nya mulai tidak tercapai. Misalkan suatu perusahaan mempunyai target namanya pendapatan investasi. Investasi misalkan ya, teman-teman. Kita bisa melihat key risk indikatornya itu apa? Pergerakan saham ya, pergerakan obligasi, gitu. Atau kita melihat
progres dari pendapatan investasi tersebut. Kita bisa lihat di laporan keuangan atau kita bisa lihat dari bagaimana pertumbuhan dari investasi kita. Investasi kan macam-macam, bisa di properti, bisa di di saham, bisa di obligasi, bisa di reksadana. Nah, valuasi dari investasi itu dividen dari investasi-investasi itu bisa kita evaluasi, bisa kita lihat harga-harga sahamnya bagaimana. Kalau misalkan harga sahamnya turun, ya kita mungkin tidak tercapai targetnya, ya seperti itu. Lanjut, definisi lain dari key risk indicator. Yang pertama, alat untuk mendeteksi atau memprediksi kerugian atau potensi resiko operasional sebelum terjadi yang mungkin dihadapi oleh suatu unit kerja. Informasi untuk menetapkan risiko utama, top risk yang harus dikelola dan dikendalikan oleh suatu unit kerja. Key risk indicator adalah alat untuk mengetahui secara dini, itu sebagai warning system atau alert, atas peningkatan risiko yang melebihi range yang telah ditetapkan, dan atau penurunan efektivitas kontrol yang dilakukan atas aktivitas operasional dan bisnisnya. Nah, ini beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam menentukan key risk indicator. Pertama, melakukan diskusi dengan para stakeholder utama. Kita mengidentifikasi risiko yang dominan mengganggu dalam pencapaian objektif. Kemudian kita harus tahu risk tolerance organisasi. Risk tolerance itu selera risikonya manajemen ya dalam pengelolaan suatu organisasi. Kita nggak tahu kalau kita nggak wawancara. Atau tingkat risiko-risiko yang dapat kita terima atau organisasi terima. Kemudian tentukan faktor atau variabel penentu risiko yang paling dominan mempengaruhi kemungkinan kejadian risiko. Melakukan seleksi indikator yang paling sesuai dan paling tepat. Analisa prosesnya, analisa data historis, analisa near misses, kemudian benchmark dengan industri atau perusahaan sejenis. Ini bisa jadi satu opsi. Kemudian penetapan critical threshold dan eskalasi ya. Kemudian melakukan review dan validasi dengan mempertimbangkan efektivitas, komparasi, dan kemudian pengguna. Kemudian idealnya disusun dengan pendekatan top down ya. Karena ini turunan dari strategi-strategi yang sifatnya strategis dari manajemen puncak. Kemudian diturunkan tadi saya ceritakan ke departemen, ke unit kerja sampai ke pegawai. Menyusun daftar key risk beserta deskripsi masing-masing indikator ini harus jelas, harus objektif. Kemudian lakukan update dan review key risk indikator secara periodik sebagai peningkatan mutu indikator. Ini contoh ya terkait dengan kategori proses ya. Ini proses clearing. Risk indikatornya apa? Kesalahan pengiriman instruksi transfer keluar melalui clearing. Jadi semakin sering nih angkanya, semakin sering terjadi kesalahannya, maka resiko terkait dengan proses akan semakin sering terjadi. Ya. Nah, dampaknya ya macam-macam, bisa ya kan salah transfer, kerugian perusahaan juga. Kemudian deskripsi kesalahan, kirim bank penerima yang dapat menimbulkan klaim kompensasi keterlibatan pembayaran oleh nasabah, peningkatan biaya operasional, dan lain-lain. Size-nya, jumlah dan nominal warkat clearing, frekuensinya bulanan. Nah, ini sumber dayanya yang tanggung jawab nanti siapa. Ini lewat aja dulu. Nah, ini terkait dengan ORM itu adalah Operational Risk Management. Ya, jadi bagaimana sih kita melakukan audit atau kita bisa mengerti atau bagaimana kita bisa mengakses terkait operasional risiko operasional manajemen. Yang pertama, kita harus memahami dulu tanggung jawabnya, bagaimana secara operasional perusahaan itu bergerak. Kita mengenal organisasinya, departemen-departemen yang ada, bisnis prosesnya seperti apa. Ya, kemudian kita mengakses mendesain penilaian, assessment, dan efektivitas operasi pengendalian yang sudah ada, kemudian bisnis prosesnya seperti apa. Kemudian setelah kita mengakses pengendalian yang sudah ada, kita bisa mengeksersis kira-kira apa yang kurang gitu yang dimaksud.
Kemudian kita melihat kalau dari kontrol yang sudah ada itu seperti apa, kira-kira yang kurang apa, kita bisa meningkatkan pengendaliannya. Oke, 10 menit lagi hampir sudah selesai, saya cepat aja. Nah, kemudian kita mendorong senior management supaya dia itu lebih aware gitu, aware terhadap resiko-resiko yang sudah teridentifikasi. Dan kita harus berusaha meningkatkan pemahaman dari manajemen gitu ya. Bagaimana tanggung jawab dan integritas mengenai informasi operasional terkait dengan resiko tadi. Kemudian bagaimana saran kita terhadap operasi bisnis, bagaimana itu bisa efektif dan efisien. Ya, kemudian kita mendorong manajemen supaya lebih taat terhadap regulasi, ya, terhadap hukum dan kontrak-kontrak atau perjanjian kerjasama yang ada. Nah, ini teman-teman yang teman-teman kemarin masih salah-salah jawab. Nah, kalau ini adalah terkait dengan prinsip dari risk management. Nah, ISO itu sudah ada yang baru sekarang, ISO 31000 yang 2018. Ini 2018. Kemudian ada ISO 31000 yang versi kalau nggak salah 2009. Secara anatomi sih hampir sama, tapi ada hal yang sedikit beda aja, nggak banyak. Nah, terkait dengan apa namanya prinsip, ini ada beberapa prinsip dari risk management itu adalah perbaikan yang berkesinambungan, terintegrasi, terstruktur dan komprehensif, disesuaikan, inklusif, dinamis, informasi terbaik yang tersedia, faktor dan sumber daya manusia. Nah, ini terkait dengan kerangka manajemen resiko. Kerangka manajemen resiko itu adalah terkait dengan kepemimpinan dan komitmen. Ini adalah hal yang mendasar ya dalam penerapan manajemen resiko. Manajemen harus komitmen terhadap penerapannya dan bagaimana pemimpin bisa mengedukasi yang ada di bawahnya, unit kerja yang di bawahnya. Nah, ini dalam kerangka manajemen risiko juga distandarkan bahwa manajemen risiko harus terintegrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan. Nah, ini adalah proses manajemen risiko. Nah, di soal ini harusnya ini jawabannya. Nah, proses manajemen risiko itu kita harus tahu lingkupnya, konteksnya, kriteria. Konteks ini kan berbicara ada internal konteks dan eksternal konteks, ya. Eksternal konteks itu adalah lingkungan eksternal yang mungkin berpengaruh terhadap operasi di suatu perusahaan. Itu ya. Kemudian internal itu sumber daya yang ada di internal perusahaan. Nah, dalam melakukan risk assessment, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu, menganalisis itu, artinya juga kita bisa memberikan scoring, kemudian evaluasi bagaimana tentang resiko itu, dan pengendalian yang sudah ada bagaimana, kemudian perlakuan resiko. Resiko itu kan dapat kita terima, dapat kita alihkan, ya, atau bisa kita hindari. Nah, kita harus perhatikan terhadap resiko-resiko di mana resiko itu kita terima. Artinya kita manage. Ya. Bagaimana kita manage pengendalian apa yang kita harus ciptakan. Kemudian manajemen risiko harus kita catat dan kita laporkan. Nah, dicatat artinya harus ada kertas kerjanya, ya, harus ada kebijakannya, ya, harus ada pelaporan yang jelas, ada dasar yang jelas, gitu ya, ada analisa yang jelas, semuanya harus tercatat. Tidak bisa dilaporkan secara lisan, tapi tercatat dan dilaporkan. Kemudian pemantauan dan peninjauan, ya, kemudian komunikasi dan konsultasi. Ya, kita konsultasikan ke manajemen, ke direksi, gitu ya. Biasanya itu menjadi tanggung jawab dari kalau ada departemen manajemen risiko, itu menjadi tanggung jawab dari departemen manajemen risiko. Oke, kuliahnya sudah selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Tidak, Pak. Pak, saya Pak. Silakan. Itu untuk materi yang Bapak share di
screening ini di layar ini boleh dibagi ke kita nggak ya Pak untuk materi tambahan? Soalnya kan di link di e-learning nggak ada ya. Iya, boleh nanti saya sampaikan ke grup ya. Jadi harapan saya Baik, dari Pak. mata kuliah ini, teman-teman tidak hanya ngerti mengenai konsepnya saja, tapi teman-teman juga bisa praktiknya juga bisa nanti teman-teman. Apalagi teman-teman yang bagi yang sudah bekerja di perusahaan, hal-hal seperti ini nanti akan menjadi penting dan akan dipraktekkan gitu ya. Bagaimana kita mengidentifikasi resiko, bagaimana kita melakukan assessment, bagaimana kita menciptakan pengendalian, gitu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan kembali? Belum ada lagi. Baik. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengerjakan ini. Ini sih saya fokusnya ke resiko yang sifatnya operasional agar teman-teman bisa mengerjakan ya. Kalau resikonya sifatnya strategik atau bersifat ke manajemen keuangan nanti agak sulit teman-teman. Ini saya bikin yang agak mudah aja dulu karena ini untuk level yang level-level profesional, level-level operasional gitu ya. Kalau level manajerial agak sulit lagi, nanti bisa menghitung IRR, harga saham, kemudian balik modalnya seperti apa, kemudian asumsi-asumsi. Ada yang lebih sulit daripada ini. Ini mengenai valuasi bisnis, perhitungan bisnis assessment gitu-gitu. Tapi ini lebih yang bersifat operasional dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, teman-teman, masih ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada, saya akhiri kuliah pada malam hari ini ya, teman-teman. Terima Ya, kasih Pak. teman-teman yang sudah yang bersedia hadir, sudah bergabung. Mudah-mudahan ada pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko. Nanti materinya mungkin saya share di di YouTube ya, nanti diakses biar bisa diakses setiap waktu. Ya, Pak. Ya, ini nanti juga akan saya keluarkan lagi kemungkinan di UAS konsep soal yang seperti ini. Untuk soal-soal konsep nanti saya ambil dari konsep-konsep yang materi yang sudah ada, teori-teori yang sudah ada di e-learning, nanti saya agak rubah-rubah sedikit lah. Kemudian soal kasusnya yang hampir sama seperti ini, kita melakukan assessment, pengendaliannya apa. Yang penting nyambung teman-teman kalau ngerjain ini, nalar berpikirnya nyambung. Itu sih. Atau kita bisa belajar dari teman kita siapa tadi ya? Sama-sama. Baik, kalau gitu sudah nggak ada yang tanya lagi. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, berkah dalam buat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sehat selalu buat teman-teman ya. Tetap semangat kuliahnya, walaupun belum bisa tatap muka, tetap semangat, saya pesan itu. Karena melalui pendidikan itu bisa mengubah nasib. Oke, itu ya teman-teman. Terima kasih ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Pak. Makasih, Pak.